Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini saya sudah merangkum sebuah film yang sangat relate dengan dunia saat ini. Di balik kenikmatan kita scroll, upload video, dan dapat ilmu dari sosmed, ada ribuan pekerja yang mempertaruhkan mental mereka demi kita mendapatkan konten yang positif. Mereka tidak henti-hentinya memblokir dan memfilter konten-konten media sosial. Lalu gimana kisah lengkapnya kok mereka bisa kena mental? Langsung saja kita ke alur ceritanya. What? I'm gay. Berlatar di Amerika, kisah pun difokuskan kepada seorang wanita yang bernama Daisy. Daisy bekerja sebagai moderator konten. Tugas Daisy dan kawan-kawan yaitu menyaring konten yang tidak pantas di media sosial. Up next, it's better porn. You better move if you wanna hit your quota. Hari itu Daisy melihat konten seorang wanita yang terjatuh dari gedung sangat tinggi. Konten itu bukan konten AI dan itu benar-benar konten real. Daisy pun menontonnya terlebih dahulu. Lalu Daisy langsung memblokir video tersebut supaya publik tidak bisa melihat video yang cukup berbahaya tersebut. Lalu kita pun dikasih paham, video yang melanggar pedoman komunitas harus langsung diblokir, atau bahkan kalau orang yang mengunggah masih ngeyel, channel mereka akan di-ban. Sebagai contoh, jika ada orang yang mengunggah video membunuh dan menyiksa kelinci, maka itu adalah pelanggaran. Akan tetapi jika orang itu menyembelih dan menjadikan kelinci itu kuliner, maka video itu akan lolos monetisasi. Next ticket is a little more. Makes sense, right? Semua moderator konten punya akses ke video yang lebih keji dibandingkan di dark web. Seorang pria sudah tak tahan. Ia baru saja menonton video yang menjijikkan. Ia pun menyerah dan langsung keluar untuk merokok. Sepulang kerja, Daisy buka sosmed. Tapi menurut Daisy, tidak ada konten yang menarik baginya, dan lebih menarik konten-konten yang berada di perusahaan. Daisy yang seorang jomblowati, ia pun lebih memilih menggeser pria di dating apps. Lalu Daisy berangkat kerja lagi. Cuma ada dua pilihan untuk mereka, antara delete dan approved. Jika milih approved, maka konten boleh dipublikasikan. Jika delete, maka konten tidak bisa dilihat oleh siapapun. Secara tiba-tiba ada notif dari seorang pria di dating apps yang mengajak Daisy ketemu. Daisy pun mau. Lalu singkat cerita ketemulah Daisy dengan Isaac. Daisy sudah cerita tentang pekerjaannya. Isaac menyimpulkan kalau Daisy dibayar untuk menonton video dewasa. Daisy yang mendengar itu, ia pun mengalihkan pembicaraan karena topik itu tidak cocok dibahas saat first date. Not that simple. There's no. Setelah itu, Daisy merasa cocok dengan Isaac. Mereka berdua pun langsung lanjut gaspol berusluk-usluk. Esoknya Daisy berangkat kerja lagi. Tiba-tiba ia dipanggil oleh Bu Bos. Bu Bos menanyakan mengapa Daisy menghapus video wanita yang bundir. Padahal itu sekarang sudah trending di kabar berita. Daisy berkata kalau darahnya terlalu banyak dan konten itu sangat mengganggu publik. Daisy juga bilang kalau mungkin aturan di perusahaan salah, makanya Daisy menghapus video itu. Bu Bos yang mendengar itu, ia pun menahan kesabaran dengan Daisy. Bu Bos menyuruh Daisy untuk jangan sok tahu kamu ya. You don't. You follow them poorly. Setelah itu Bu Bos pun melakukan revisi. Bu Bos mengingatkan kepada mereka semua bahwa mereka adalah moderator konten dan bukan penyensor. Jadi kali ini peraturan di perusahaan itu sedikit dilonggarkan. Ada kekerasan dalam konten sudah diperbolehkan jika itu menyangkut empati manusia dan menguntungkan perkembangan kebaikan manusia. All the time, and I never know how to handle it. We're not censors. Know that.
This is a workplace. Lalu pulanglah Daisy ke kos-kosan. Saat akan nyantai, tetangga meminta tolong untuk menjaga anaknya karena dia dipanggil ke kantor. Awalnya Daisy males bet, tapi karena gak enak, Daisy pun jadi dititipin bocah kecil yang sulit diatur. Daisy melihat bocah itu bermain Reddit. Daisy cukup terkejut karena biasanya Reddit diisi oleh orang dewasa. Lalu bocah itu akan begadang. Daisy pun mengizinkannya asalkan bocah itu tidak bermain tablet terus-terusan. Saat bocah itu sudah merem, Daisy teringat kalau masa kecilnya tidak punya tema langit yang indah. Dulu Daisy cuma punya pemandangan cat hitam saat akan tidur. Esoknya saat Daisy kerja, Daisy melihat judul video yang nampak biasa aja. Daisy pun menyetel video itu, dan ternyata itu adalah video pembunuhan brutal. Daisy pun bangun-bangun sudah di rumah sakit. Ia pun harus menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Sweetie, you didn't. Okay. But more. Do you see a lot of bad stuff? Lalu setelah Daisy cukup mendingan, ia pun ngobrol dengan temannya. Daisy menanyakan, gimana saat Daisy pingsan, apakah dramatis atau elegan? Temannya bilang kalau Daisy pingsan dan seorang pria hampir ngasih nafas buatan untuk Daisy. Untung saja dia tidak membiarkan Daisy dicocok oleh pria tersebut. Thank you for doing that. Sleep it off? Malamnya Daisy mencoba tidur, tapi Daisy terbayang-bayang dengan muka si pembunuh. Di pagi harinya Daisy pun dapat tagihan dari rumah sakit sebesar $2.200. Ia pun sangat kaget karena ia harus membayar sendiri dan cuma naik ambulans saja sampai rumah sakit biayanya $900. Di kantor sendiri, Bob pun sedang membuat daftar tentang siapa yang akan tantrum selanjutnya. Bob kira nanti pasti Paul akan tantrum kayak Daisy. Ditambah Paul mungkin akan ngompol. So are you in a... Really? Lalu sampailah Daisy di kantor. Video pertama Daisy adalah orang yang dipenggal. Daisy pun kini jadi mulai mendengarkan podcast ketahanan mental. Forget about it. Sedang enak-enaknya nyantai, Daisy terus terbayang-bayang adegan nyata tersebut. Daisy menemui Bu Bos. Daisy mengusulkan agar video itu dibawa ke polisi atas dasar penculikan, penyiksaan, dan pemerkosaan. Tapi Bu Bos tidak yakin kalau gadis yang itu awalnya tidak mau. Menurut Bu Bos, itu adalah fetis suka sama suka, atau kalau enggak itu cuma efek CGI. Your job, you click delete. It's gross, yes. But Di it's lain sisi, Bob pun sedang konsultasi dengan psikolog. Bob menumpahkan semua keluh kesahnya di pekerjaan. Bob tahu kalau rekan kerjanya banyak yang membencinya karena Bob sering teriak-teriak gak jelas. Psikolog pun ngasih saran. Di saat jeda, Bob harus menyempatkan diri relaksasi minimal 9 menit setiap hari. It's get difficult. Pop yourself. Lalu Bob pun bercerita kalau tadi Bob menonton video seorang anak yang dilecehkan. Hatinya Bob terasa hancur. Bob juga nonton video yang orang yang sedang usluk-usluk di samping mayat. Ada juga orang yang memasukkan kaleng ke pantatnya. Bob mempertanyakan moral kepada manusia. Dan Bob juga tidak yakin kalau relaksasi bisa menghilangkan video-video itu di kepalanya Bob. Daisy sendiri seperti biasa, ia pun sedang menyortir video. Setelah itu Daisy datang ke kantor polisi untuk memperlihatkan video itu. Daisy pengen Pak Polisi menindak kekerasan tersebut, tapi Pak Polisi tidak bisa menindak hal itu. Terlebih lagi video itu kemungkinan berasal dari luar jangkauannya Pak Polisi. Daisy yang mendengar itu, ia pun sangat kecewa kepada kepolisian. I find this video disturbing about porn. This
Sepulangnya dari sana, Daisy nongkrong bareng temennya. Tapi karena dirasa cukup boring, Daisy pun pulang ke kos-kosan. Daisy sangat kesepian. Ia memanggil cowok untuk mengganti olinya Daisy. That happens to lots of girls. Setelah mencoba masukkan iji bos cukup lama, bolongannya Daisy pun kering. Mereka pun gak jadi usluk-usluk. Setelah pria itu pergi, Daisy membuka video terlarang mantap-mantap yang gak wajar. Dan alasannya mengapa lahannya Daisy tadi kering adalah karena Daisy udah bosan berhubungan badan dengan cara yang biasa. Terlebih lagi setelah Daisy sudah melihat begitu banyaknya video yang tak lazim, Daisy jadi merasa kalau dirinya mungkin sudah ikutan gak waras. Lalu esoknya saat bekerja, Paul melihat pria yang memotong penisnya sendiri lalu memakannya. Ia pun hampir muntah. Oh, what the fuck? Daisy pun tahu perasaannya Paul. Ia pun menenangkan Paul dan ikut mensupport Paul agar kuat. Paul dan Daisy punya kesamaan, yaitu nanti mereka akan pindah tempat kerja jika sudah dapat panggilan dari perusahaan lain. What are you supposed to do if it grabs a hold? Grief. Which is technically action. It's pretty rudimentary, but... Malamnya Daisy melacak pelaku kekerasan itu seorang diri. Daisy berhasil mendapat sebuah alamat. Lalu esoknya saat rehat, Daisy mendekati Bob. Daisy berniat meminjam pistolnya Bob dalam waktu 2 hari. Tapi sayangnya Bob tidak punya pistol. Shoot something. Might feel good. Okay. I don't have a gun, Daisy. Daisy pun kini akan OTW ke alamat tujuan. Ia melihat pria misterius keluar. Daisy pun mengikuti pria itu. Daisy juga menonton film yang sama dengan yang ditonton oleh pria itu. Setelah film berakhir, dengan berani Daisy menemui pria itu sendirian. Daisy juga menunjukkan video kekerasan yang diunggah oleh pria itu. Tapi pria itu tidak mengakuinya kalau video itu berasal dari akunnya dan justru Daisy yang dianggap gila oleh pria di depannya. Lalu sampailah Daisy di rumah. Pria yang mengunggah video mengirim pesan ke Daisy. Ia mengakui kalau dia sudah memberikan alamat palsu kepada Daisy. Esoknya Daisy yang tahu kalau dulunya Paul adalah ahli komputer di bagian OSIN, ia pun meminta Paul untuk membantunya mencari informasi orang yang sudah melakukan kekerasan. Paul pun tentunya tidak mau. Daisy langsung akan membayar Paul dan kalau perlu Daisy akan tidur dengan Paul. Tapi ternyata Paul adalah seorang gay. What? Like I Not, like dick. no, not. I'm gay. Fuck. Pulanglah Daisy ke rumah dan langsung nonton video itu. Daisy benar-benar memperhatikan wajah si pelaku. Daisy juga mengirim pesan kepada pelaku. Daisy bilang kalau dia menikmati videonya dan Daisy ingin episode selanjutnya. Lalu kita pun beralih ke Bu Bos yang sedang konsultasi dengan temannya. Bu Bos khawatir dengan mental para karyawan. Temannya itu pun menyarankan agar Bu Bos mengadakan pesta 1 bulan sekali supaya para karyawan tidak stres amat. Something for next week so you could join us. Bu Bos pun kini sudah menyewa 1 bar selama 1 hari. Para karyawan pun sudah berada di bar tersebut, termasuk Daisy dan kawan-kawan yang menghilangkan pikiran negatifnya dengan cara joget dan mabuk-mabukan. Pesta kini sudah usai dan Daisy masih di bar tersebut. Bartender pun melayani Daisy dengan baik. Daisy bercerita soal pekerjaan dan video yang sudah ia tonton. Bartender itu tidak kaget karena dia juga sering menonton video kekerasan tersebut. Bartender juga bilang bahwa di era sosmed ini manusia tidak pegang kendali. Secara keseluruhan mereka dikendalikan. Lalu bartender itu merayu Daisy. Daisy pun mau dan mereka pun akan usluk-usluk pakai gaya kekerasan. Stop! Oh, fuck! What are you doing?
Sesampainya Daisy di rumah, ia pun dititipin bocah itu lagi. Tiba-tiba seorang dari dunia perfilman kekerasan mengundang Daisy. Daisy pun datang ke sana. Sesampainya di lokasi, Daisy disuruh tanda tangan kontrak. Dengan begitu maka Daisy akan langsung dapat $250. Daisy pun tidak mau. Ia akan keluar tapi pintu dikunci rapat. Pria itu bilang kalau Daisy keluar dari pintu itu, maka Daisy tidak akan bisa masuk lagi. Daisy tetap membatalkannya jadi aktris dan ia tetap mau keluar. Pria itu pun membukakan pintu. Tapi setelah Daisy keluar dikit, Daisy melihat sepatu pria itu sama dengan sepatu yang berada di video kekerasan. Daisy pun langsung ngasih paham kepada pria tersebut. Lalu esoknya Daisy datang ke rumah HTS-nya. Mereka membicarakan soal transfusi golongan darah AB negatif. Daisy mengatakan kalau AB negatif tidak cocok dengan B positif. AB positif dan O positif juga tidak cocok dengan golongan tersebut. Pria itu pun kagum dengan jawabannya Daisy. Lalu mereka pun akan usluk-usluk. Tapi saat terapi vertikalnya Daisy akan dijamah, Daisy teringat dengan video serabi lemfit yang dipukul pakai palu. Tell this guy enough with the handy. I am now. Oh, fuck you! Saat kerja, tak lupa Daisy selalu minum pil anti stres. Bob pun minta pil itu juga. Paul sendiri mulai merindukan ibunya. Ia kini sedang menelepon keluarganya. Lalu saat sudah mulai kerja, Paul menonton video anjing yang sedang disiksa. Paul pun langsung pulang untuk melongo anjingnya sendiri. Setelah itu Paul kembali menemui Daisy sambil memberikan daftar nama orang yang dicari oleh Daisy. Paul berpesan agar Daisy jangan sampai terluka. Lalu Daisy pun pulang. Ia agak cemas membaca tulisan yang diberikan oleh Paul. Daisy justru siap-siap dulu dengan cara nyate daging sapi pakai palu dan paku. Esok harinya saat Paul nonton video, ia pun sangat terkejut karena dia kenal wanita yang melakukan kekerasan. Paul langsung menunjukkan video itu kepada Daisy. Ternyata video itu adalah videonya Daisy saat sedang menyiksa bartender yang hampir mengusluk-usluk Daisy. Paul menduga kalau itu hanya bela diri, tapi Daisy mulai tersadar kalau Daisy sudah terkontaminasi video-video kekerasan. Dan Daisy juga sudah sama kejamnya dengan psikopat yang selama ini ia benci. Lalu Daisy pun pulang. Saat mandi, Daisy terbayang-bayang psikopat yang berada di video. Daisy pun sadar kalau dirinya sudah mulai gak waras. Ia pun ke psikolog dan menceritakan kalau sejak dia nonton video-video aneh di kantor, Daisy juga ingin melakukan kekerasan yang sama, atau bahkan kadang lebih dari itu. Psikolog pun kini sudah paham. Ia menyarankan agar Daisy mengabaikan pelaku dan berfokus kepada korban. Jika Daisy fokus ke pelaku, maka Daisy akan mengaktifkan energi pahlawan. Energi itu akan memicu balas dendam. Itulah sebabnya mengapa Daisy selalu bersikap akan melakukan kekerasan. Dan jika Daisy fokus kepada korban, kemungkinan besar yang aktif adalah empatinya Daisy. Daisy pun menyangkal hal itu. Daisy juga berasumsi kalau korban mungkin mau si pelaku menderita. Daisy sudah melaporkan ini ke Bu Bos dan juga polisi, tapi mereka tidak mau mengusutnya. Sejak itu juga Daisy ingin menemukan pelakunya, dan ia mengeruk umbelnya lalu membanting upilnya si psikopat. Psikolog yang mendengar itu, ia pun sangat paham. Tapi psikolog tidak menganjurkan Daisy untuk menemukan pelaku karena Daisy cuma wanita biasa. Terlebih lagi itu cuma dorongan sesaat. Satu-satunya kunci dari masalahnya Daisy adalah Daisy harus berhenti. Not true, Daisy. A person doing a regular job. Daisy pun langsung menemui Bu Bos. Daisy mengundurkan diri, tapi sayangnya aturan di kantor itu para karyawan harus menunggu 2 minggu agar pemberhentian mereka disetujui. Jadi Daisy pun terpaksa masih bekerja di kantor tersebut untuk sementara waktu. Di kantor Paladin Control ada pria baru saja masuk kerja, tapi dia langsung gak kuat.
Daisy sendiri mulai membuat surat lamaran di perusahaan lain yang tidak mengganggu mentalnya. Dan di lain sisi Bob memperingatkan calon karyawan baru. Bob menyarankan agar mereka tidak masuk ke kantor pemfilteran konten sebelum terlambat. Lalu Daisy kini sedang dipanggil interview. Daisy melamar sebagai perawat di sebuah rumah sakit. HRD menanyakan pengalaman dan lain-lain ke Daisy. Daisy bilang kalau ia pernah bekerja di bidang teknologi. Dari sana ia belajar, ada orang yang harus dibantu dan ada orang yang tidak perlu dibantu. Ada 3 kategori orang di dunia ini. Orang yang merusak dunia, orang yang memperbaiki dunia, dan orang yang cuma nonton doang. Kebanyakan orang cuma nonton, scroll tanpa tindakan. Jika Daisy diberikan pilihan, maka Daisy akan memilih yang kedua daripada Daisy cuma nonton doang. Daisy juga bilang, terkadang cara mencegah hal buruk adalah dengan melakukan keburukan lainnya. Lalu kalian tahu apa yang mengejutkan dan kenapa Daisy mengatakan itu di depan HRD? Ternyata HRD yang kini di depannya Daisy adalah psikopat yang selalu menghantui pikirannya Daisy. Oke, jadi kesimpulan dalam video ini adalah ketika kalian sudah terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten yang gak jelas, maka kalian tidak akan menikmati konten yang baik. Kalian akan selalu butuh lebih, dan butuh lebih lagi. Jika kalian sudah terlalu dalam dan lama mengkonsumsi konten shorts, maka kalian akan sangat sulit saat menonton video long. Jika yang kalian selama ini konsumsi konten negatif, bisa jadi kalian sudah terkontaminasi dan sudah menjadi bagian dari konten tersebut tanpa kalian sadari. Jadi kuncinya adalah berpuasa sosmed. Dengan begitu maka kalian akan bisa menikmati konten yang positif lagi. Dan kata-kata mutiara yang muncul di pikiran saya adalah betapa banyaknya orang yang ingin merasakan kenikmatan dengan cara terus menambahkan lagi dan lagi, anymore and anymore. Mereka tidak sadar kalau mengurangi bisa menambah kenikmatan. Contoh, kamu makan spaghetti udah nggak enak, berpuasalah. Dengan begitu saat kamu makan rese, maka rese itu akan jadi lebih enak dibandingkan dengan wagyu. Thank you for watching, see you in the next video.